Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini dalam kegiatan kami melakukan aksi nyata di modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatannya, Bapak Ibu tentunya sudah capek ya tadi nafas. Kita berekspresi sebentar. Ingat lagu Marina? Marina, tapi dengan gerakan ya. Gerakannya kalau Marina tangan kita bergoyang, pas Marino kita mengepalkan tangan, menari. Marina pegang peti. Marina, Marino menari di atas menara. Ya. Marina, Marino menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Marina. Diri. Di atas menara, Marina. Marina, Marino menari di atas menara, di atas menara. Menari, Marina menari. Terima kasih Ibu Bapak. Luar biasa ya. Kita mulai kegiatannya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan oleh sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya Ibu Bapak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira setuju tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Yang nggak setuju kita sebenarnya. Nah,
Kita akan belajar tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensi profil Pancasila? Salah satunya mandiri ya, Bu. Mandiri, kreatif, bernalar kritis, kebinekaan global, beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah pembelajaran paradigma baru. Ya, tujuannya adalah untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Model ini adalah berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Dan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model ini adalah model berpikir menang-menang. Kalau yang tadi stimulus respon itu model berpikir kalah atau menang, di mana saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Kalau ini ya model berpikir menang-menang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, ini saya minta bantuannya dua orang guru untuk ke depan ya. Coba Pak Randy dan Bu Dia. Bu Dia, sebelum maju, tolong buat tulisan ya di kertas. Itu tentang harapan atau sesuatu yang berharga, boleh harapan atau benda yang menurut Bu Dia itu adalah hal yang berharga buat Ibu. Kemudian Ibu genggam sekuat-kuatnya. Kemudian nanti Pak Randy berusaha untuk membujuk Bu Dia bagaimana caranya agar Bu Dia itu mau membuka kepalan tangannya. Boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu, atau bahkan boleh dengan memaksa ya. Asal Bu Dia itu bisa mau membuka tangannya. Lama dulu ya, Ren. Positif. Jangan pegang loh. Ya, jadi buka-bukaan tangannya nanti. Jadi si pucuk itu ada buru dewe apa ya? Sumpah. Digenggam aja, nggak dilipat. Ya, terserah mau dilipat bentuk ya boleh. Dia kan nggak mau lipat, nurut ya. tergenggam. Silakan Bu Dia dan Pak Randy ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka? Nanti Pak Randy akan mencoba membujuk Bu Dia ya, agar Bu Dia itu mau membuka kepalan tangannya. Tetapi karena Bu Dia itu adalah sesuatu yang berharga, Bu Dia mencoba untuk bertahan, tidak membukanya ya. Bukan, Ren. Boleh nih. Rayuan Ren. Boleh membujuk, boleh merayu, boleh memaksa. Yang penting bagaimana caranya meluluhkan buka. Bu Dia, coba tatap mata saya. Jangan sampai bisa bilang ini. Ya Bu, tatapan saya sangat tajam untuk Ibu. Kalau Ibu tidak membuka tangan dalam hitungan ketiga, Ibu akan menjadi yang kedua. 1. Ayo Bu, tak laporin suaminya. 2. Bu, nah 3. Berhasil Bu, berhasil. Ternyata Bu Dia manut dengan Pak Randy ya. Kecil-kecil tak kenal, usahanya ngancem. Mau dibilangin suami nggak?
Terima kasih untuk apa? Nah, ini ya contoh tadi itu adalah contoh bentuk apa stimulus respon ya dari Pak Randy yang mencoba untuk berbicara atau membujuk Bu Dia agar mau membuka tangannya. Ya, berarti itu Pak Randy melakukan respon dan direspon oleh Bu Dia. Lanjutkan. Kita sekarang bicara tentang disiplin positif. Ya, salah satu bentuk budaya positif itu adalah disiplin positif. Disiplin positif, ya, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi disiplin itu tumbuh dari karakter anak itu sendiri tanpa adanya imbalan, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ini tujuannya disiplin positif. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ya mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu harus ada dalam kondisi atau suasana yang nyaman dan aman tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, yang lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apa saja contohnya? Ya, dalam profil Pancasila ada beberapa, ada 6 ya. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Bapak, nah ini di bagian refleksi. Tadi sudah beberapa slide kita sampaikan ya tentang berkaitan dengan disiplin positif. Nah, di sini ini berkaitan dengan motivasi kita sebagai seorang pendidik. Ya, sebagai seorang pendidik, saat Bapak atau Ibu hadir bekerja di sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak atau Ibu? Yang pertama, apakah Bapak atau Ibu guru hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas dan mendapatkan surat teguran? Yang kedua, Bapak atau Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, ya ini mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, atau motivasi Bapak atau Ibu ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri, menjadi teladan bagi murid, rekan Anda serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Dari 3 pernyataan ini, manakah yang menjadi motivasi Ibu atau Bapak guru ya sebagai pendidik untuk hadir ke sekolah? Alasannya Bu ya? Karena lain satu.
Alasannya kenapa pilih yang terakhir, yaitu tadi kan motivasinya salah satunya adalah berusaha bertanggung jawab, kemudian menjadi teladan, karena kita itu adalah seorang guru gitu ya. Kita sebagai seorang guru, maka kalau guru itu adalah digugu dan ditiru oleh siswa. Kemudian kalau misalnya kita minta siswa kita untuk disiplin, kemudian untuk tanggung jawab, sedangkan kita sebagai seorang guru, ibu dari mereka semua, kita tidak bisa disiplin dan kita tidak berusaha tanggung jawab, maka ya hanya ibaratnya kita ngasih tahu ke siswa itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya kita sendiri tidak bisa bertanggung jawab. Terima kasih Bu Dia. Beri aplaus untuk Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi, Pak Randy? Silakan. Kalau saya mungkin beda Bu. Tadi nomor Bu Dia nomor 3, saya nomor 2 dan 3 Bu. Karena saya manusia biasa Bu. Butuh imbalan juga Bu. Kalau ngajar saya butuh imbalan juga. Buat bensin juga. Kalau nggak ada imbalannya cuma ke sekolah nggak dibayar, kayak kurang ikhlas juga saya Bu. Ya. Jadi saya butuh imbalan. Nah, kalau nggak ada imbalannya berarti saya harus tanggung jawab sebagai guru Bu. Harus memberikan apa ya? Namanya pelajaran di kelas yang serius, terus tanggung jawab sebagai guru, terus mendidik supaya cerdas, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Randy. Terima kasih Bu Dia dan Pak Randy yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, ini berkaitan dengan disiplin positif tadi, ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu harus saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran itu perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang memiliki karakter berdisiplin, jujur, santun, peduli dan bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Nah, itu materi dari saya tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk itu materi ini saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sela? Baik Bu. Sela tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, saya belum mengumpulkan tugas presentasi Bu. Baik, ternyata kamu sadar bahwa kamu belum menyelesaikan tugas. Kira-kira menurutmu apakah itu perbuatan yang baik, Nak? Tidak Bu, saya minta maaf. Baik, tidak apa-apa. Hal yang wajar berbuat salah, karena sebagai manusia adalah tanpa salah dan hilaf. Namun kita harus melakukan refleksi diri agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan, namun ibu langsung melakukan refleksi diri. Kira-kira apa yang ibu berbuat itu salah atau benar? Iya Bu. Sekarang beritahu ibu alasannya kenapa kamu sampai sekarang belum mengumpulkan tugas. Maaf Bu, saya kasihkan main game Bu. Hanya main game, kamu sampai tidak lagi sempat mengerjakan tugas. Iya Bu, saya menyesal, saya sangat minta maaf Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang kamu ingat tentang kesepakatan kelas kita, Nak? Jujur, disiplin, menghargai orang lain, menghargai waktu, tanggung jawab, dan gotong royong Bu. Menurut kamu, kira-kira apa yang belum muncul, yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan itu? Disiplin, menghargai waktu, dan tanggung jawab Bu. Baik, sekarang kamu meyakini bahwa itu belum kamu tunjukkan. Kira-kira kalau kamu ingin menjadi seperti apa, Nak? Orang yang bertanggung jawab dan menghargai waktu Bu. Kalau begitu, beritahu ibu caranya. Dengan cara menyelesaikan tugas-tugas ibu dan mengumpulkannya besok Bu. Jadi kamu akan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tugas ibu, ya? Iya Bu, saya akan segera mengumpulkan tugas ibu besok. Baik.
Baik, sekarang kamu sudah menyadari bahwa kita harus mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan menyelesaikan tugasnya. Ibu tunggu sampai besok ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama nak.